Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fajri, NIM 170291155. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat dengan alat bantu yaitu berupa GeoGebra versi kelima. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama-tama itu adalah sebuah kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu yaitu tentang sikap spiritual, lalu yang kedua itu tentang sikap sosial, lalu kompetensi inti yang ketiga itu tentang pengetahuan, dan kompetensi yang keempat itu tentang keterampilan. Nah, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar yang dipakai dalam pembelajaran kali ini yaitu pada KD 3.4 itu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat. Serta KD 4.4 itu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai nantinya itu dalam kita mempelajari materi ini pada video kali ini, yaitu kita dapat menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan dua variabel bentuk linear kuadrat. Ini ada peta konsep sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Dalam memahami materi tersebut, kita harus memahami sebelumnya itu ketidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, ketidaksamaan kuadrat dua variabel. Barulah kita masuk ke dalam sebuah sistem ketidaksamaan variabel linear kuadrat. Setelah kita memahami dua materi ini, baru kita memasuki materi ini. Nah, pada intinya materinya itu tentang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian serta menentukan sistem ketidaksamaan dua variabel. Nah, kita harus ingat lagi materi prasyaratnya. Nah, materi prasyaratnya itu syarat utamanya itu ialah kita harus mampu membuat grafik terlebih dahulu dalam menyaksikan sebuah sistem ketidaksamaan linear dan kuadrat. Nah, untuk membuat sebuah grafik fungsi linear, materi syaratnya ialah persamaan garis lurus dan grafiknya. Lalu, untuk membuat grafik fungsi kuadrat, materi syaratnya adalah sketsa dan menggambar grafik fungsi kuadrat, serta menggambar grafik fungsi kuadrat dengan teknik menggeser. Nah, kita masuk ke dalam materi inti, yaitu ketidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama ini, apa sih itu definisinya? Definisi dari ketidaksamaan linear dua variabel. Definisinya itu ialah ketidaksamaan linear yang membuat dua variabel. Untuk memakai kita sendiri, nah di mana X dan Y itu merupakan sebuah variabel, lalu A tersebut merupakan sebuah koefisien dan B merupakan sebuah konstanta. Nah, sebuah tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu adalah yang ini. Ada lebih dari, lalu ada tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan, dan ada tanda ketidaksamaan kurang dari, serta tanda ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya adalah gambar dari daerah penyelesaian setiap ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa yang pertama itu adalah bentuk dari sebuah ketidaksamaan Y kurang dari AX tambah B, di mana gambarnya bisa kita lihat di sini merupakan sebuah persamaan garis, di mana garis tersebut putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena ketidaksamaan tersebut tandanya berupa kurang dari. Nah, sini juga lebih dari. Kenapa putus? Karena jika tanda sebuah ketidaksamaan tersebut lebih dari atau kurang dari, maka
gambar garis lurusnya itu berupa garis yang putus-putus. Lalu, jika tanda sebuah ketidaksamaan tersebut kurang dari atau sama dengan serta lebih dari atau sama dengan, maka garis tersebut merupakan garis yang utuh atau yang garis penuh, yaitu garis yang tidak putus-putus. Nah, jika garis Y sama dengan AX sebagai garis batas tidak termasuk pada daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah indasir, maka garis ini digambarkan putus-putus. Tapi jika garis Y sama dengan X tambah B sebagai garis batas termasuk dalam daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah indasir, maka garis ini digambarkan dengan garis penuh atau tidak putus-putus. Nah, yang kedua itu ada ketidaksamaan kuadrat dua variabel. Definisinya itu inilah ketidaksamaan kuadrat yang membuat dua variabel. Untuk umum ketidaksamaan ini ialah bisa kita lihat yang pertama ada ini Y lebih dari AX kuadrat tambah BX tambah C, ada Y lebih dari atau sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dan Y kurang dari AX kuadrat tambah BX tambah C, dan terakhir Y kurang dari atau sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dimana syaratnya itu ialah nilai A tersebut tidak boleh sama dengan 0. Jika dibuatkan contoh dari bentuk dari setiap daerah penyelesaian ketidaksamaan kuadrat dua variabel, bisa kita lihat. Jadi sini adalah bentuk-bentuknya, dan perlu dipahami sama seperti ketidaksamaan ini dua variabel. Dalam jika bentuk ketidaksamaan tersebut dalam ketidaksamaan kuadrat dua variabel ini, jika bentuk ketidaksamaan itu berupa lebih dari atau sama dengan serta kurang dari atau sama dengan, maka garisnya itu berupa garis yang utuh. Dan jika tanda ketidaksamaan itu berupa lebih dari serta kurang dari, maka daerah gambar garisnya itu berupa garis yang putus-putus. Dan ini selanjutnya ada Y atau sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, bentuk umumnya itu berupa AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C. Selanjutnya itu berupa gambar sebuah ketidaksamaan linear dua variabel. Itu selanjutnya ada DX kuadrat tambah X tambah FG kurang dari atau sama dengan G. Itu berupa ketidaksamaan kuadrat dua variabel. Karena ketidaksamaan itu bisa berupa lebih dari, kurang dari atau sama dengan, serta lebih dari atau sama dengan. Dalam menyusun ketidaksamaan linear kedua variabel, yang namanya penyelesaian ialah semua himpunan X, Y yang memenuhi semua ketidaksamaannya. Nah, jika nilai X dan Y yang diminta adalah bilangan real, maka akan ada tak hingga solusinya yang bisa diwakili oleh suatu daerah asiran yang memenuhi sistem ketidaksamaannya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun sistem ketidaksamaan dua variabel bentuk linear kuadrat. Nah, dalam menentukan daerah asirannya itu, yang pertama itu kita harus menggambar grafik masing-masing fungsi. Selanjutnya, kita harus menentukan setiap daerah asiran ketidaksamanya sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji coba sembarang titik. Dan terakhir, daerah himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan adalah daerah yang memenuhi semua ketidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah asiran setiap ketidaksamaan, atau carilah daerah yang memuat asiran terbanyak. Nah, baiklah kita masuk ke contoh soal.
Yang pertama ini, soalnya itu ialah gambarlah daerah penyelesaian dan sistem ketidaksamaan berikut. Nah, 2x tambah y kurang dari sama atau sama dengan 4, serta y lebih dari atau sama dengan 1 tambah 2x tambah x kuadrat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama itu kita harus menentukan setiap daerah ketidaksamaan yang diketahui, yaitu ada ketidaksamaan linear dan ada ketidaksamaan kuadrat. Pertama itu dalam ketidaksamaan linear tersebut kita harus pertama-tama itu kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Nah, dengan sumbu koordinat itu ada dengan sumbu x dan sumbu y. Ketika potong dengan sumbu x, maka berarti y tersebut bernilai 0. Lalu kita ubah ketidaksamaannya tersebut jadi sebuah persamaan. Lalu kita masukkan nilai y sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut. Lalu kita masukkan y sama 0, maka kita mendapatkan hasilnya itu x itu sama dengan 2. Jadi x 2,0 kita dapatkan sumbu koordinat 2,0. Selanjutnya ada titik potong. Jika dengan titik potong sumbu y, maka artinya itu nilai x-nya itu bernilai 0. Lalu kita masukkan x sama dengan 0 tersebut ke dalam persamaan yang sudah kita ketahui. Nah, kita masukkan x sama dengan 0, maka didapatkan nilai y sama dengan 4. Nah, berikut merupakan tabel titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Itu ada 0,4 dan 2,0. Lalu kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Hal yang pertama kita lakukan, mari kita masukkan semua koordinat tersebut, yaitu ada 0,4 dan 2,0. Karena dalam GeoGebra ini kita mari tampilkan koordinat terlebih dahulu, lalu kita masukkan semua koordinatnya, yaitu 0,4, x sama dengan 0 dan y sama dengan 4. Begitu kita buat ini x 0 dan y 4. Selanjutnya ada sumbu koordinat 2,0. Kita sudah dapat titik potong grafik terhadap semua koordinatnya. Kita ada titik A dan titik B dan titik B. Selanjutnya kita lanjutkan. Dari grafik 2x tambah y sama dengan 4 dapat diperoleh dengan membuat garis yang menghubungkan koordinat 0,4 dan 2,0. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian 2x tambah y kurang dari atas sama dengan 4, ambil sembarang titik, misalnya 0,0, lalu kita substitusikan ke dalam ketidaksamaan linear tersebut sehingga diperoleh kita masukkan nilai x0 dan y sama 0 ke dalam ketidaksamaan yang diketahui, yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 4, maka 2 kali 0 tambah 0,0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 4, maka hasilnya 0 tersebut kurang dari atau sama dengan 4. Nah, hal tersebut merupakan pernyataan yang benar. Berarti di 0,0 berada pada daerah penyelesaian. Nah, mari kita coba pada GeoGebra tersebut. Nah, kita buat sebuah kebiasaannya. Maka kita ketahui bahwa garis tersebut merupakan kebiasaan dari 2x tambah y sama grafik tersebut. Lalu kita masukkan sebuah ketidaksamaan yang diketahui tersebut, yaitu 2x ditambah y kurang dari sama dengan atau sama dengan 4. Lalu kita enter. Nah, maka daerah penyelesaian tersebut
pada ketahui bahwa soal kita jawab itu bahwa titik 0,0 berada pada daerah penyelesaian. Nah, dari pada GQ ini benar bahwa titik 0,0 berada pada daerah penyelesaian. Nah, daerah yang di hasil tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan daerah ketidaksamaan kuadrat dari Y lebih dari 1 ditambah 2X tambah X kuadrat. Nah, caranya itu yang pertama dengan kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumber koordinatnya. Nah, titik potong dengan sumber X itu berarti Y tersebut bernilai 0, lalu kita ubah ketidaksamaan berikut menjadi sebuah persamaan. Bentuknya itu menjadi Y sama dengan 1 tambah 2X tambah X kuadrat, sehingga kita masukkan Y sama dengan tersebut ke persamaan yang diketahui, maka didapatkan nilai X itu menjadi negatif 1. Lalu, jika tidak potong dengan sumber Y, maka nilai X tersebut bernilai 0, sehingga kita dapatkan bahwa nilai Y-nya itu menjadi 1. Maka kita dapatkan titik potong dengan sumber koordinat, maka sumber koordinatnya itu berupa 0,1 dan negatif 1. Nah, mari kita masukkan koordinat tersebut ke sini, yaitu ada 0,1, X0 dan Y1. Lalu ada negatif 1 dan 0. Selanjutnya kita diketahui dari persamaan kuadrat tersebut, kita dapatkan bahwa nilai A sama dengan 1. Karena kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. AX kuadrat berarti A tersebut nilai 1. Maka jika nilai A 1, maka grafik tersebut terbuka ke atas. Lalu kita tentukan titik balik negatif, di mana yaitu negatif B per 2A serta koma negatif D per 4A. Negatif B per 2A itu berupa sumbu simetri, yaitu kita masukkan nilai B tersebut, yaitu 2, dan A tersebut 1, kita masukkan, hasilnya ada negatif 1, lalu kita masukkan negatif D per 4A, kita ketahui bahwa D tersebut diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC, lalu kita bagi 4A. Lalu kita masukkan nilai B tersebut, B-nya adalah 2, dan A-nya 1, dan C-nya 1. Lalu kita dapatkan hasilnya menjadi 0, maka didapatkan bahwa titik balik atau titik ekstrimnya berupa negatif 1,0. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari atau sama dengan 1 tambah 2X tambah X kuadrat, kita ambil sembarang titik. Misalnya kita ambil titik 0,0. Lalu kita substitusikan ke dalam ketidaksamaan kuadrat tersebut, sehingga diperoleh kita masukkan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0, maka 0 kita masukkan 0 lebih dari atau sama dengan 1 tambah 2 kali 0 tambah 0 kuadrat, maka hasilnya 0 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, pernyataan berikut merupakan pernyataan yang salah. Berarti titik 0,0 tidak berada pada daerah penyelesaiannya. Mari kita masukkan ketidaksamaan kuadrat tersebut. Itu Y lebih dari atau sama dengan
1 ditambah 2x ditambah x kuadrat. Ini kita enter. Nah, maka hasilnya biar lebih mudah kita ubah ke warnanya, kita ubah menjadi warna merah. Kita letakkan. Nah, kita dapatkan bahwa daerah penyelesaian pada ini, yang titik merah tersebut merupakan daerah penyelesaian pada ketidaksamaan kuadrat dua variabel dari y lebih dari atau sama dengan 1 tambah 2x tambah x kuadrat. Lalu gimana sih daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear kuadrat tersebut? Nah, maka daerah penyelesaiannya tersebut adalah daerah yang kita tahu bahwa daerahnya tersebut berupa, kita ketahui bahwa daerah yang lebih tebal atau lebih banyak arsirannya. Nah, ini merah saja, dan ini merah saja, dan ini biru saja. Ini dapatkan warna yang agak berbeda, campuran antara merah dan biru, berarti ini merupakan daerah penyelesaian yang utamanya. Nah, ini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, apakah benar? Untuk kita mengujinya, bahwa mari kita masukkan itu B, lalu kasih dan C. Ini kita enter. Nah, benar saja bahwa misalnya kita ubah menjadi warna kuning ya, atau mungkin apa ya, ini hijau ya, warna hijau. Yang hijau ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear kuadrat tersebut. Nah, kita sudah sampai pada tahap akhir pembelajaran. Kesimpulan kita dapat setelah kita mempelajari semua ini, itu dalam menyusun sebuah sistem ketidaksamaan dua variabel bentuk linear dan kuadrat, dalam membentuk daerah penyelesaiannya, kita harus menggambar terlebih dahulu grafik dari setiap masing-masing ketidaksamaan. Nah, lalu kita tentukan daerah arsiran setiap ketidaksamaan yang sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji coba sembarang titik. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan dari himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan dengan cara yaitu daerah yang memenuhi semua ketidaksamaan, dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran setiap ketidaksamaan atau cara daerah yang memiliki arsiran terbanyak. Baiklah, saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.